akhir-akhir ini banyak teman-teman yang khawatir nih Pak. Soalnya banyak iklan-iklan yang jual villa hanya 700.000, jual villa hanya 20 juta. Membeli properti dengan sistem joint ownership gitu kan. Jadi satu villa intinya kepemilikannya bersama, mungkin bisa dari lebih dari satu orang. Kalau misalnya PT ini sampai bermasalah dan menyangkut hukum, ya kan, otomatis si pemegang saham juga berimbas karena semuanya masih atas nama perusahaan, sedangkan yang membayar atau yang membeli properti tersebut dia hanya sebagai pemegang saham. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu yang sangat menarik tentunya di dunia properti ataupun isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai Bali ataupun perkembangan properti di Bali. Bersama saya sudah ada narasumber yang seperti biasa sangat luar biasa, yaitu Bapak Darius Mandiri Dias, General Manager Marketing and Sales Miraland Bali. Gimana Pak? Sudah siap membahas tentang isu-isu yang lagi hot ini Pak? Siap sekali nih Pak Arief. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Hal ini sangat perlu diketahui dan dipelajari oleh bukan hanya investor ya, kalangan muda yang ingin berbisnis properti itu juga ataupun harus, yang mau mulai nyemplung di dunia properti. betul sekali. Gitu ya Pak ya. Karena banyak sekali. Nah, ini sedikit gambaran mungkin akhir-akhir ini banyak teman-teman di sosmed, baik teman-teman pribadi ataupun teman-teman kita, sahabat Samani semua yang khawatir nih Pak. Soalnya banyak iklan-iklan yang jual villa hanya 700.000, jual villa hanya 20 juta, jual villa hanya 40 juta. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Nah, betul sekali nih Pak Arief. Banyak sekali di sosial media yang beredar ya. Iklan-iklan yang sangat-sangat menarik bagi para investor ataupun kaula muda yang ingin berbisnis di dalam dunia properti. Betul. Hal ini harus benar-benar dicermati apakah ini sesuatu yang realistis atau tidak dalam dunia properti. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang perlu kita perlu waspadai dalam hal ini. Yang pertama yaitu scam ataupun penipuan itu sendiri, ya kan? Nah, ini udah banyak nih yang terjadi nih. Kalau terlalu murah tuh udah pasti. Nah, perlu mungkin 50-50 ya. Iya. Nah, apa itu? Bagaimana itu terjadi bisa jadi scam ataupun penipuannya itu sendiri gitu kan? Jadi informasi dia baca di sosial media, kemudian coba menghubungi developernya ini sendiri gitu kan, atau pengembangnya ini sendiri, diberikan informasi seperti ini yang menarik bagi dia. Akhirnya ternyata setelah dilakukan pembayaran ataupun DP ataupun uang masuk gitu kan, si developer ini sudah tidak bisa dihubungi, hilang sama sekali. Nah, ini yang sering banyak terjadi dan perlu diperhatikan dengan baik-baik. Nah, yang kedua, kita bisa sebut itu penipuan secara tidak langsung, ini Pak Arief. Apa itu penipuan secara tidak langsung? Yaitu dia menggunakan strategi marketing yang sangat baik. Promo yang baik dari sosial media, dari e-commerce-nya apa segala macam, itu sangat menarik. Sangat menarik bagi teman-teman itu ya. Ya, misalnya seperti kalian Bang Pak Arief katakan gitu kan, beli villa dengan 700.000 atau 20 juta ataupun 40 juta saja sudah bisa memiliki sebuah villa atau properti di Bali gitu kan, ataupun di daerah mana saja. Tapi kenyataannya pada saat survei lokasi atau segala sesuatunya itu masih zong, tidak benar gitu ya. Tidak sesuai dengan yang mereka katakan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ada juga memang konsep yang seperti ini Pak Arief gitu kan. Jadi joint ownership. Jadi kita membeli villa atau properti yang kita inginkan dengan daya tarik yang diberikan lewat
e-commerce ataupun sosial media yang kita lihat, ternyata kita bukan sepenuhnya memiliki, tapi dengan sistem pembagian saham. Jadi satu villa dimiliki oleh beberapa pemilik yang membeli villa tersebut. Tapi untuk surat-suratnya masih atas nama perusahaan atau developer tersebut. Nah, satu villa ibarat contoh dimiliki misalnya 7 atau 10 orang gitu kan. Nah, jadi berdasarkan uang yang disetor atau dana kita yang masuk ke dalam perusahaan itu, maka kita membeli saham atas satu unit villa itu sendiri atau properti itu sendiri. Jadi kepemilikannya bersama, dibagi-bagi. Oke Pak, ditahan dulu, kita langsung masuk ke segmen awal aja. Oke Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, itu kan ada beberapa kemungkinan ya Pak ya, dari katakanlah iklan-iklan yang sangat-sangat menarik di sosial media, di mana kita beli villa hanya 750.000 atau beli villa cuma 10 juta, 20 juta, dan penawaran menarik lainnya. Itu seperti yang Bapak katakan, mungkin adalah strategi marketing, atau mungkin juga scam, mungkin juga joint ownership seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai joint ownership ini? Ya, ini yang cukup menarik juga sih Pak Arif ya. Apa tuh kita bilang membeli properti dengan sistem joint ownership gitu kan. Jadi satu villa intinya kepemilikannya bersama, mungkin bisa dari lebih dari satu orang gitu kan. Nah, tapi untuk sertifikatnya itu atas nama perusahaan. Walaupun pemegang saham, jadi istilahnya itu pemilik villa ini dia hanya dalam bentuk saham atas pembelian villa tersebut. Nah, bisa aja bukan hanya orang yang kita kenal, bisa aja bukan dengan saudara gitu kan. Dan ini tergantung aturan yang diterapkan oleh developer itu sendiri. Misalnya satu villa mungkin di ownership-nya itu cukup dengan 5 orang atau ada yang sampai 10 orang, tergantung dari harganya. Ya kan? Tergantung dari harga lotnya itu sendiri ya. Lotnya itu sendiri dan harga jualnya sendiri seberapa sih, supaya kan developer ini pasti akan tetap mencari keuntungan dong. Ya, gitu. betul. Misalnya kita bilang villa dengan harga 4M, mungkin share dari saham ini seharga berapa gitu kan. Jadi otomatis joint ownership-nya ini ada beberapa yang dibutuhkan supaya masing-masing ownership itu dalam hal penyetoran uangnya, pembayarannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat bagi mereka dalam kepemilikan ini. Nah, hal ini harus diperhatikan dengan baik nih Pak Arif dalam hal konsep joint ownership itu kan. Banyak hal yang harus kita perhatikan, yaitu salah satunya bahwa kita tidak memiliki villa itu sepenuhnya milik kita. Dan penggunaannya itu bukan hanya bisa kita gunakan kapan saja. Gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita datang, kita mau nginep, nggak bisa Betul langsung sekali. gitu ya. Bisa dalam konteks yang dulu sempat booming beberapa tahun yang lalu adalah konsep ini seperti villatel, kondotel gitu kan. Nah, balik lagi dulu sempat banyak para investor ataupun yang peminat berbisnis di dunia properti yang masih awal atau yang yang baru mulai ini, mereka melihatnya sebuah kesempatan bisnis yang bagus ya. Tapi balik lagi harus diperhatikan bagaimana pengelolaan, bagaimana dengan developernya, dan perizinannya itu dari developer ini sendiri bagaimana gitu kan. Semuanya harus kita lihat, harus kita perhatikan dengan baik. Seperti itu sih Pak Arif. Jadi ibarat yang dikatakan di sosial media, membeli dengan harga 700.000, 1 juta ataupun 10 juta itu tergantung dari pemecahan sahamnya itu sendiri Pak ya, berarti ya? Iya, betul sekali. Jadi kan harga jual dari apartemen ataupun properti ataupun villa itu sendiri itu berapa gitu kan. Jadi dibutuhkan, misalnya kita ambil contoh, misalnya sebuah apartemen di Indonesia mungkin yang tipe studio sekitar 500 atau 600 juta gitu kan, bisa dikuasai dengan
joint ownership atau dimiliki dengan joint ownership mungkin masing-masing per orang kita tinggal dibagi gitu kan. Dibagi misalnya masing-masing sekitar 20 juta, berarti kalau mencapai harga untuk mencapai 500 juta berarti berapa? Dibagi sekian orang ya, sekian puluh atau sekian ratus orang seperti itu ya. Nah, itulah joint. Jadi kita membeli saham. Tapi balik lagi, kita membeli sahamnya ini sendiri apakah kita mau membeli cuman satu lot aja sahamnya aja gitu, atau mau 2 atau mau 3 ya balik lagi kemampuan kita, dana kita yang kita miliki gitu kan. Jadi penggunaannya ataupun nanti sharing atau pembagian keuntungannya itu balik lagi dihitung dari saham yang kita miliki ini sendiri. Jadi istilahnya katakanlah kita udah menggebu-gebu nih mau beli, saya mau beli villa yang di iklan itu seharga 20 juta itu. Berarti kita cuma dapat percentage atau persentase dari villa tersebut ya, bukan satu villa yang kita miliki ya? Iya, jelas sekali. Sekarang kita lihat aja Pak Arief, pembangunan sebuah properti nggak mungkin dong dengan harga nilai seperti itu ya 20 juta gitu kan. Sedangkan tanah aja sudah berapa gitu kan. Nah, terus bahan bangunan juga sudah cukup tinggi gitu kan. Nah, balik lagi gitu kan, supaya mereka bagi mereka yang ingin berbisnis di dunia properti yang masih awal-awal, ya mereka memang cocok dengan modal yang sedikit atau modal yang terbatas ya. Mereka sistem dengan joint ownership ini. Tapi ya kembali lagi harus saya diperhatikan nih gitu kan. Bagaimana legalitas semuanya harus benar-benar diperhatikan. Benar-benar harus diteliti, benar-benar harus dibaca dengan baik peraturan yang diterapkan dari developer terhadap program ini sendiri gitu kan, dan bagaimana juga perizinannya dia gitu loh. Berarti kalau misalkan yang seperti itu Pak, biasanya sertifikatnya tuh kita dapatnya apa sih? Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi Pak Arief itu, bangunan yang didirikan itu sebenarnya apa sih? Kalau kita misalnya untuk high rise building gitu kan, itu tetap aja SHGB gitu kan. Nah, kalau landed ya berarti SHM gitu kan. Tapi biasanya SHGB, karena dia dalam konteks ini joint ownership ya. Nah, jadi kepemilikannya bersama gitu kan. Jadi yang dipegang oleh pemegang saham hanya surat pernyataan atau surat secara notaril bahwa dia salah satu pemegang saham terhadap unit villa tersebut. Oh, seperti itu. Jadi bukan sertifikatnya yang dia pegang, sertifikatnya tetap atas nama developer atau perusahaan. Atas nama manajemennya lah. Ya, betul sekali. Karena pengelolaan apa segala macam itu masih dipegang oleh manajemennya itu sendiri gitu kan. Balik lagi bagaimana sih kita mensiasati apakah ini sesuai dengan keinginan kita, apakah sesuai dengan budget kita, ya kan? Nah, dan kebutuhannya kita sendiri gitu kan. Nah, jangan salah kita bilang image-nya, saya sudah punya villa di kota A, kota B, kota C gitu kan. Pas waktunya liburan, mau liburan ke sana tidak bisa karena itu diatur penggunaan villanya itu. Karena masing-masing pemilik villa ini juga ada schedule pemakaian villanya. Jadi ada sistem poinnya, perhitungannya gitu. Jadi ada sistem stay point gitu ya, Pak? Iya. Tapi untuk sistem itu siapa sih biasanya yang ngontrol, Pak? Kalau misalkan ada pemilik saham yang nakal atau nggak ngurus villa, apakah kita semua kena imbasnya? Oh pasti, itu pasti. Kalau misalnya perusahaan atau manajemen yang mengurus villa tersebut itu tidak baik, tidak transparan, berarti imbasnya itu adalah pemegang saham ini sendiri, gitu kan? Pemegang saham, kerugiannya itu ya dari pemegang saham gitu kan, karena ya keuntungan kita berinvestasi adalah mencari cash flow kan. Betul, ya kan, mencari keuntungan dari properti kita itu kan. Bisnisnya apa ya, kita menyewakan unitnya kita unit tersebut ya kan. Tapi kalau manajemennya tidak baik, tidak transparan dan pengelolaannya tidak baik juga, siapa yang akan menyewa?
Dan bagaimana kita mendapatkan keuntungannya, Iya, ya sedangkan kan? cash flow itu sendiri nggak ada gitu. Nggak ada Gitu, akhirnya, kalau karena tidak diurus. yang ada malah jadinya kita rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk perawatan, perbaikan seperti ini. Tapi penyewanya zonk sama sekali gitu kan. Nah itu, karena ya perawatan apa segala macam ini kan masih ditanggung kepada pemilik juga gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ngomongin soal manajemen, Pak. Kan kita tahu tahu sendiri ya kalau misalkan di sebuah PT itu tidak semua pengelola PT itu dikelola dengan transparan. Nah, bisa jadi ada masalah manajerial seperti yang Bapak bilang tadi. Terus yang katakanlah kita yang sebagai pemegang saham bisa jadi korban. Apa yang terjadi kalau misalkan PT yang pemegang villa ini nggak dikelola dengan baik? Ya seperti tadi contohnya. Ya banyak sekali Pak Arif ya, kerugian, pasti kerugian ya dalam hal ini. Yang kedua, dalam tanda petik ya kita bilang, kalau misalnya PT ini sampai bermasalah dan menyangkut hukum, ya kan, otomatis si pemegang saham juga berimbas, iya kan, karena semuanya masih atas nama perusahaan, sedangkan yang membayar atau yang membeli properti tersebut dia hanya sebagai pemegang saham. Nah akhirnya itu akan berimbas sama sekali. Balik lagi, kita harus lihat apakah manajemen realnya ini, manajemen yang pengelolaan daripada villa atau properti yang kita pakai ini, yang kita beli ini, itu juga transparan atau tidak. Baik itu dalam kegiatan setiap bulannya atau pengelolaannya bagaimana, itu juga harus dibuktikan dengan ketransparanan. Dalam arti laporan, information kepada pemegang saham, ya. Dalam arti berapa lama unit kita disewa, terus untuk apa saja, ya kan, biaya-biayanya yang dikeluarkan, gitu kan. Itu berarti itu intinya adalah transparansi. Betul. Supaya pemilik dari villa ini tidak bingung gitu kan, apakah unit villa saya atau properti saya tersewa atau tidak, gitu kan. Karena inilah cash flow ataupun keuntungan yang dicari kan. Kalau misalnya propertinya tidak dirawat, tidak dijaga kebersihannya, sekarang orang mau sewa unitnya juga ngelihat, aduh kotor, kurang bersih, kurang nyaman, nggak akan ada yang mau sewa. Betul. Gitu. Balik lagi ya kita lihat kasus yang apapun terjadi itu akan berimbas, balik lagi berimbas ke pemiliknya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita beli di PT itu villa yang dijanjikan itu sahamnya, kita juga tetap sebagai salah satu pemegang risiko lah istilahnya Pak ya. Iya betul sekali Pak Arif. Jadi risiko itu ya kayak seperti kita ya ditanggung juga, kita juga harus menanggung dari itu karena kan kita hanya sebagai pemegang saham, sedangkan sertifikat itu atas nama PT. Kita hanya pemegang saham. Nah balik lagi kalau misalnya kita sebagai pemegang saham dalam satu unit villa kita, misalnya satu unit villa kita sebagai pemegang saham terbesar, mungkin kita bisa memberikan suara atau pendapat yang lebih vokal gitu kan. Tapi kalau kita bilang pembeli villanya tuh dengan sahamnya sama semua, ya semuanya memiliki hak mengeluarkan pendapat gitu loh. Dan punya hak apa tanggungan apapun yang terjadi terhadap resiko yang apabila perusahaan atau manajemennya tidak baik. Oke Pak, tadi kan kita udah ngomongin yang jelek-jelek nih, resiko dan kerugian. Sekarang kita ngomongin soal keuntungannya nih Pak. Katanya kalau misalkan kita bisa dapat rental profit dan kita dapat katakanlah villa itu naik, apakah itu keuntungannya dibagi ke kita juga? Oh iya, jadi keuntungannya itu misalnya profitnya itu ya kita lihat lagi Pak Arif gitu kan, dalam 1 tahun itu ini gambaran kasar ya dalam hal bisnis sewa menyewa kita bilang gitu kan. Masa sewa misalnya unit kita itu tersewa berapa lama, dipotong biaya perawatan, kebersihan, apa segala macam gitu kan, keuntungannya berapa,
itu profit, keuntungannya kita dipotong dari manajemen pengelolaan, ya kan? Nah, itu keuntungan. Nanti dibagi rata sesuai dari saham itu. Nah, yang kedua, margin atau capital gain-nya. Nah, kapan kita beli, ya kan? Otomatis properti di Indonesia sampai saat ini memang masih bertumbuh dengan baik. Harganya juga tetap naik, gitu kan. Nah, capital gain-nya otomatis atau margin yang keuntungan yang kita dapat juga kita dapat, gitu kan. Nah, nanti andai kita ingin menjual saham atas villanya kita itu, ya kita bisa menjual mungkin ke orang lain yang belum memiliki saham, atau kita bisa menjual juga kepada sesama satu villa ini, misalnya dipegang 10 orang, kita kenal si A, si B, apa si C, dengan harga yang lebih kompetitif atau lebih naik sedikit daripada waktu kita beli di awal. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti bisa disimpulkan kalau misalkan manajemen PT-nya buruk, baik buruknya manajemen tersebut akan berimbas ke kita dan juga berimbas pada profit yang kita dapatkan ya Pak ya. Betul sekali Pak Arif. Jadi balik lagi, saran saya kalau memang teman-teman sama nih ingin membeli sebuah properti dengan sistem joint ownership, pertama perhatikan legalitas dari perusahaan itu sendiri, developer, kemudian perizinannya juga jelas, gitu kan. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem manajemennya, pengelolaannya harus transparan dan harus jelas. Kita harus mengontrol, harus tetap mengawasin, walaupun kita bilang hanya satu lot saham kita ya, kita bilang, tapi kita juga kita memerlukan, oh ada nggak indikasi-indikasi yang tidak baik. Tapi balik lagi kita bilang, tetap ada keuntungannya dalam dunia bisnis properti itu. Mau joint ownership ini sendiri, itu tetap ada keuntungannya, yaitu ya dari sewa ataupun capital gain dari keuntungan waktu pada saat kita beli sampai unit properti itu siap disewakan ataupun siap dihuni. Jadi balik lagi kita harus benar-benar perhatikan dengan baik semua legalitasnya itu. Jangan sampai kita termakan hanya sebuah bujuk rayu atau informasi tanpa melihat on by letter-nya tuh bagaimana. Kita baca jadi dengan baik. Kita harus pilah dengan baik istilahnya untuk Betul sekali. developer yang menawarkan sistem tersebut. Betul sekali. Jadi apakah developer ini sudah pernah melakukan hal seperti ini? Apakah konsep ini sangat diminati, ya kan? Kemudian di mana proyek ini dilakukan, gitu kan? Kalau misalnya daerah yang memang sedikit dalam konteks agak sepi dalam hal untuk misalnya sewa atau bagaimana, kan itu agak susah juga mencari penyewanya seperti itu. Iya, ujung-ujungnya kita bisa merugi juga ya. Betul Pak, ya? sekali. Walaupun misalkan kita keluar duit sedikit, tapi kalau sedikit itu rugi juga pasti akan berasa juga gitu kecewaannya. Iya, ya kita mungkin kalau misalnya kerugiannya mungkin kalau ini perusahaannya baik, perizinannya baik, ya kan, balik lagi kalau misalnya daerahnya tidak sesuai dengan tempat wisata, ya nggak ada yang sewa, ya kemungkinan kita mau dapat keuntungan dari cash flow gitu, itu nggak dari mana gitu kan, karena nggak ada yang datang ke sana untuk berlibur gitu kan. Akhirnya nanti tanahnya diantah-berantah gitu. Balik lagi ya kita lihat gitu kan, prospek ini bagus, saya bilang bukan tidak baik, tapi ini bagus gitu loh. Dalam arti ya kita sebagai pembeli kita harus perhatikan dengan jeli. Oke Pak, setelah kita bahas soal keuntungan, ini saya mau nanya sedikit nih istilahnya. Tadi kan skema joint ownership itu bisa kita katakan ada banyak sekali masalahnya ya. Tapi apakah selama ini sepengalaman Bapak ada sistem yang memang bermasalah dan gagal pada menggunakan joint ownership ini? Ya,
sepengalaman saya dan sepengetahuan saya Pak Arif, ini banyak yang terjadi ya, gitu kan, dengan sistem joint ownership, gitu kan. Balik lagi kita bilang karena apa? Kita bilang bila unit yang dijual secara joint ownership itu tidak laku secara menyeluruh, gitu kan, secara automatically mereka agak sedikit berat, gitu kan. Kemudian yang perlu diperhatikan seperti saya tadi katakan, gitu kan. Nah, sertifikatnya bagaimana, gitu. Memang harus sangat diperhatikan bila kita ingin membeli sebuah properti dengan sistem atau program joint ownership. Perhatikan, otomatis kalau dengan joint ownership itu sebuah perusahaan ingin mendirikan sebuah properti ataupun apartemen ataupun apapun ya, kita bilang gitu kan. Itu biasanya sertifikatnya SHGB. SHGB-nya itu apa? SHGB murni atau SHGB di atas sewa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, gitu kan. Apakah sewanya berapa tahun lagi, gitu kan. Jangan sampai pembangunannya belum selesai, masa sewanya sudah habis, ya kan. Itu jadi kedok aja. Kedok gitu. aja. Akhirnya pembangunannya juga tidak berjalan dengan baik dan tidak bisa selesai. Iya, buru-buru profit Pak ya, balik Belum modal aja profit enggak. malah jadinya rugi, ya kan, kita Balik menjadi modal rugi. aja enggak gitu. Ya. Tapi biasanya yang kita perhatikan yang sering terjadi dan banyak dilakukan di saat ini yang beberapa kali kita lihat di sosial media itu biasanya pemain-pemain properti dengan tipikal high rise building gitu ya, seperti apartemen ataupun kondotel atau bagaimana gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan dengan baik gitu kan. Jadi kita memang kita harus sebagai pembeli ya kita harus perhatikanlah semuanya tuh kebutuhannya Seperti kita apa. beli properti langsung lah itu. Iya, properti langsung kita harus perhatikan gitu kan. Bagaimana perizinannya, bagaimana sertifikatnya, bagaimana dengan segala sesuatunya gitu kan. Apakah ini sudah beres, apa ini sudah jelas gitu kan. Terus kemudian kita harus baca dengan baik-baik peraturan yang ada dari sistem yang digunakan ini gitu kan. Apakah berat bagi kita atau tidak? Karena sepengalaman saya dan sepengetahuan saya bahwa apabila kita sudah membeli dan ini sudah serah terima, pengelolaannya penuh diatur oleh si manajemen. Kita pemegang saham ikut dengan sistemnya yang sudah diterapkan. Jangan hanya mau diiming-imingi, wah keuntungan profit seperti ini segala macam. Di atas kertas. Nah, di atas kertas, tapi kita harus perhatikan juga, bukan hanya dari properti itu juga, lihat juga perkembangan di wilayah tersebut, gitu kan. Apakah benar sesuai yang dijanjikan seperti itu ya? Kita balik lagi kan, kita harus menganalisa, perlunya kita analisa sendiri, itulah yang terpenting. Oke, jadi bisa saya simpulkan sedikit nih Pak, sebelum kita beli saham villa tersebut, ya kita katakan saham villa lah istilahnya ya, kita harus benar-benar pilah-pilah lagi resikonya seperti apa, terus profitnya bagaimana, developernya bagaimana, nggak bisa asal, oh murah beli, nggak asal itu. Iya, jadi banyak aspek-aspek yang perlu kita perhatikan untuk membeli atau memutuskan dalam hal sistem program yang ditawarkan seperti ini gitu kan. Sedangkan kita membeli villa yang biasa saja atau properti yang biasa aja dengan tidak sistem joint property, kita biasanya lebih memperhatikan detail-detailnya gitu kan. Apa ini ketentuannya bagaimana, apa segala macamnya bagaimana gitu kan. Nah, apalagi dengan sistem seperti ini, lebih tambah lagi. Jadi dalam arti kompleksitasnya itu yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai, sistem ini tuh benar-benar harus kita lebih banyak lah yang harus kita pertimbangkan. Betul sekali, Pak.
Nah, terakhir nih Pak, apakah sistem ini menurut Bapak lebih cocok untuk teman-teman yang katakanlah modalnya terbatas seperti itu? Menurut Bapak gimana? Ya, sebenarnya joint ownership ini kalau kita bilang semuanya dari sistem developernya ini ataupun surat-suratnya itu baik ya, Baik. itu sangat cocok sebenarnya gitu kan. Karena kita ingin belajar dalam dunia bisnis properti ini tuh bagaimana gitu kan. Nah, dan kita memang tidak perlulah teriming-imingi keuntungan yang cukup gede, ya kan? Atau kita berpikir wah nanti keuntungannya nanti sekian tahun kemudian segini seperti ini, tidak. Tapi kita berpikir ibarat itu kita kayak menabung, uang kita tidak hilang, kita bisa punya aset. Nah, kita punya waktu kapan bisa kita pakai unit tersebut, ya kan? Bila pada saat kita ingin liburan, kita coba menghubungi manajemen, apakah kita sudah bisa dapat jatah untuk stay pointnya itu, gitu kan? Nah, untuk yang para pemilik modal yang terbatas ini sangat cocok, gitu kan? Karena ya balik lagi, gitu kan? Karena dia nggak perlu modal yang besar dalam mengeluarkan terlalu besar lah. Iya. Nah, tapi balik lagi nih, Pak ya, istilahnya namanya investasi. Kita kan bukan tabungan, investasi pasti ada risikonya. Tergantung kita mengelolanya aja. Bahkan saham pun ada risikonya kan, obligasi ada risikonya seperti itu. Apalagi yang istilahnya investasi properti, kadang-kadang kita beli rumah aja bisa rugi seperti itu. Apalagi beli yang hanya saham villa. Ya, balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya katakan, yang saya jelaskan di awal, ya kan, investasi itu kita sangat melihat juga tren, ya trennya itu bagaimana, gitu kan, dan wilayah kita tempat investasi, gitu kan, mungkin wilayah yang dengan tempat wisatanya yang baik atau bagaimana, otomatis kunjungan para wisatanya juga baik. Orang yang mau menyewakan unit juga ada unitnya, gitu kan. Yang mencari juga ada, gitu. Tapi kalau jumlah unitnya sudah banyak untuk wilayah tersebut, otomatis kita tidak bisa mengharapkan misalnya nih harga sewanya yang cukup tinggi, gitu kan. Gitu. Otomatis kita harus melihat persaingan investasi yang kita beli ini kan bermacam-macam. Semakin tahun perkembangan dunia properti semakin maju, terus desain-desain juga semakin bagus, interior juga semakin bagus, terus kemudian minat penyewa dari unit yang disediakan ini juga semakin kompleks kebutuhannya, gitu kan. Nah, berinvestasi kita harus cermat, ya kita bilang bisa untung tapi bisa juga rugi, gitu kan. Tapi ya kerugiannya kalau semuanya beres itu tidak perlu kita khawatirkan. Oke Pak, terima kasih atas insight yang sangat menarik ya pada kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman juga misalkan dapat tawaran beli villa yang terlalu murah ataupun ada iklan-iklan yang teman-teman lihat, mungkin itu sebuah peluang. Tapi kalau misalkan tidak diimbangi dengan riset ataupun pertimbangan yang matang, bisa jadi kita kena tipu atau kena scam, Pak ya. Yeah. Pelajari dulu sistemnya, pastikan semua legalitasnya jelas dan juga resikonya dipertimbangkan terlebih dahulu agar investasi atau dana teman-teman tidak menyasar ke penipuan tadi, seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode Samani Podcast selanjutnya.